Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, علمنا علم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا faham. Alhamdulillah, malam ini kita mulai pelajaran fikih dari kitab Safinatun Najah, yang mana sudah dijelasin kemarin pada malam Jumat yang lalu tentang sedikitnya baik itu pengarang kitab ini yang bernama Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Juga sedikit tentang biografi dari pensyarahnya, yaitu Sayyidil Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahumallah rahmatal abrar. Naam, insyaallah kita akan mempelajari kitab fikih ini. Mudah-mudahan nggak datang di awal doang, ya. Nah, enak nih dilihatnya nih, agak-agak rame. Ya, mudah-mudahan nggak datang di awal doang, tapi seterusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kesempatan kita bisa mengkhatamkan kitab Safinatun Najah ini. Apa yang kita pelajari membawa manfaat dunia akhirat dan membawa kebaikan, juga ya balasan dari ikhlas amal sang pengarang kitab ini kepada keduanya, ya. Dan semoga apa yang diharapkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi atas diri kita, yaitu qala sallallahu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah akan membuat dirinya faham akan ilmu agama. Yufaqihu fid din, paham ilmu agama. Di situ ada kata yufaqihu, sama dengan yang kita pelajari, yaitu fikih. Ya, secara bahasa fikih bisa berarti pemahaman atau paham. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Memulai kitab ini, musannif yaitu Syekh Salim mengawalinya dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk fasal yang pertama, ya, seperti kitab-kitab ulama ussaleh yang lainnya, itu dimulai dengan basmalah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alba, jadi kita ngambil syarahnya ini sedikit-sedikit aja. Yang intinya tetap kita baca adalah Safinatun Najah, hanya sedikit-sedikit aja, ya. Jadi kalau misalnya syarahnya nanti ada yang nggak kebaca, maklumin, insyaallah tetap masih dalam koridor dan pada intinya. Alba, di situ ada tulisan alba. Ba di situ maksudnya huruf ba pada bismillahirrahmanirrahim. Nah, ba itu apa? Di sini maknanya lil musahabati ma'at tabarruki. Ba itu bermakna musahabah, untuk musahabah, untuk membersamai. Membersamai ma'at tabarruki, dengan mengharap keberkahan. Kalau artinya ba itu kan harful jar yang bisa berarti dengan artinya. Makanya kalau secara arti bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hanya ba-nya bermakna apa sekarang? Bukan ngomong arti. Ba-nya itu membersamai. Arti kata dengan dalam bismillah tersebut artinya membersamakan
dengan mengharap keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Membersamakan dalam apa? Dalam aktivitas apapun. Dalam aktivitas kita. Makanya kalau mau baca mau minum, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya itu dengan, artinya membersamai dengan keberkahan. Dengan keberkahan apa? Ismi di sini wasmun wa ismun mushtaqun minas sumu wa huwal ulu. Ismun atau setelah ba ada ismi di situ ya, bismi. Jadi itu ada alif yang dibuang tuh. Bismillah itu ada alif yang dibuang. Makanya di syarahnya ada alifnya tuh. Wasmun. Ismun artinya nama. Dari mana nama? Mushtaqun minas sumu, turunan kata dari sumu. Sumu itu wahwal ulu, artinya adalah ulu, tempat yang tinggi. Sumu dari kata ulu. Ismun itu dari turunan dari sumu. Sumu artinya tempat yang tinggi. Paham nih? Itu dulu. Hubungannya sama nama apa? Kok bisa tiba-tiba tempat yang tinggi? Orang paling kelihatan itu biasanya dia berada di tempat yang paling tinggi di antara yang lainnya. Contohnya orang sholat Jumat misalnya. Si khatib diri di mana? Mimbar. Jamaah rahimakumullah. Nah, tahu jamaah rahimakumullah? Jamaah salat Jumat. Pada diri apa pada duduk tuh kalau lagi khutbah? Duduk. Sehingga yang paling kelihatan yang mana? Yang ada di tempat tinggi. Saat itu, siapa yang ada di tempat tinggi? Si khatib. Maka ismun itu diambil dari kata sumu yang berarti tempat tinggi, artinya sesuatu yang nampak pada sesuatu, yang paling nampaknya, yang paling membedakan. Dalam kata lain, ismun itu sima, artinya tanda, alamat, artinya tanda. Makanya Allah Ta'ala bilang simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala, yang mengikut ajaran Rasulullah SAW. Tandanya apa? Fi wujuhihim min atharis sujud. Tandanya ada di wajah-wajah mereka, ya, dari karena suka sujud, dari bekas sujudnya. Tentu maksudnya adem dilihatnya, bukan berarti bekas mentang-mentang bekas sujud jidatnya hitam. Oh, bekas sujud ya. Disamain tuh ya, wajah disamain tuh, wajah sama mata kaki yang biasa duduk di karpet. Nah, kan mata kaki rada hitam tuh. Kalau nggak hitam ada yang putih bersih walaupun suka duduk di karpet, cuma dia rada keras sendirian. Ya. Nah, ismun itu alamat, tanda atau tempat yang tinggi, yang itu bermakna kalau di diri manusia, umpama di diri manusia itu sesuatu yang paling bisa membedakan dia dengan manusia yang lain. Kita semua laki-laki nih di dalam majelis ini, semuanya laki-laki nih, semuanya manusia. Ngebedain Uja ame Aji apa bedanya? Ya. Kegantengan. Apa bedanya? Ya. Kalau dibilang ya, berkulit, sama-sama berkulit. Dua-duanya manusia, bukan jin. Ya, atau mungkin salah satunya kali ada yang jin. Nah, bedanya itu kan tentu dari nama. Itulah kenapa nama itu disebut ismun. Nah, ini dia alasan kenapa aneh milih untuk ngambil sedikit-sedikit aja dari syarahnya, karena ngomongin ismun doang ini udah cukup panjang nih ya.
Berapa menitnya udah nih? Udah 5 menit lebih nih ngomongin ismun doang. Ya. Jadi kalau kita ngabisin syarahnya, insya Allah di lain waktu mungkin. Tapi kalau untuk sekarang, yang penting antum paham dulu. Ya, jadi kita hanya ngambil syarah itu sedikit atau pada pokok-pokoknya saja. Nah, jadi dengan membersamai nama Allah, nama Allah, Allah itu apa? Nah, ini lagi. Allah itu alamun ala dzatil wajibil wujud al mustahiq li jami'il kamalat. Allah itu adalah alam. Beda nih, hati-hati. Model-model kalau nggak ngaji, nggak ngaji kitab dengan baik, nggak belajar bahasa Arab, ntar jadinya kayak gupron nanti. Khawatir jadi kayak gupron. Gupron mana? Gupron mana? Orang Hawaii kali. Bukan gupron yang lain, bukan. Kan nama gupron banyak. Alamun. Allah tuh alam, alamun. Alam tuh ya alam di sini, bukan alam. Ainnya nggak pakai alif. Kalau alam ainnya pakai alif nih alam nih. Di sini alamun artinya tanda atau nama. Jadi Allah itu alamun atau alamat atau tanda atau nama, ya. Atas apa? Atas zat yang wajib adanya. Kalau disebut Tuhan ya semua tahu Allah Tuhan, maka nggak usah dijelasin lagi. Cuma disebut Allah itu adalah nama dari zat yang wajib adanya. Kalau kita kan nggak wajib adanya. Kita wajib nggak adanya? Nggak wajib kita. Contoh, kita nggak wajib adanya. Ada kita nggak ada kita nggak pernah lahir, dunia tetap ada. Ya, manusia tetap di kerjaannya masing-masing. Normal aja kehidupan. Hati nggak ada kita, atau kita nggak pernah diciptain. Paham nggak maksudnya? Nah, sedangkan kalau Allah Ta'ala, mustahil Allah Ta'ala tidak ada. Maka itu disebut Allah adalah nama zat yang wajib adanya. Zat yang wajib adanya, yang berhak dengan segala sifat-sifat yang mulia, atau yang berhak dengan segala kemuliaan, kesempurnaan. Warahmanu huwal mun'imu bijalailin ni'am. Sedangkan Ar-Rahman bermakna, artinya adalah maha pengasih. Secara makna yaitu dia zat yang maha memberi nikmat. Bijalailin ni'am, dengan nikmat-nikmat yang besar, atau nikmat-nikmat yang luas, atau nikmat-nikmat yang umum, yang besar. Warrahimu huwal mun'imu bidagaiha. Sedangkan Ar-Rahim adalah artinya maha penyayang, yaitu Ar-Rahim al-mun'imu bidagaiha, zat yang maha memberi nikmat yang lebih detail dari nikmat-nikmat yang besar tadi. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, zatnya sama, hanya nama Allah itu banyak. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Jadi seperti nikmat-nikmat Allah yang besar tuh apa? Nikmat oksigen. Oksigen besar gak? Besar. Besar apa? Penghargaannya besar oksigen.
Maka Allah memberikan nikmat oksigen itu kepada semua makhluknya Allah Ta'ala yang butuh dan hidup dengan oksigen. Nah, adapun rahim adalah nikmat yang khusus dari nikmat-nikmat besar itu. Apa? Dengan nafas tadi, oksigen tadi, ya, sehingga orang bisa bernafas. Dari nafas tadi Allah berkehendak sehingga seseorang, ya, melakukan amal ibadah, taat kepada Allah Ta'ala. Itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Dan itu terkhusus. Gak semua orang yang mendapat nikmat yang besar, dalam artian di sini contohnya adalah udara, ya, oksigen. Itu gak semuanya dia bisa datang untuk nuntut ilmu, untuk digunain tuh nikmat besar tadi untuk taat kepada Allah Ta'ala, ya. Banyaknya kan keadaan justru malah sebaliknya. Nikmat besar dari Allah Ta'ala itu justru digunakan untuk melawan Allah Ta'ala lagi. Nah, waliya'udzubillah min zalik. Nas'alallah salaman afiyah. Bismillahirrahmanirrahim itu lanjutannya nih. Wal makna, makna umumnya dari awal sampai akhir basmalah. Bimusahabati bismillahirrahmanirrahim u'allifu kitabi hadha mutabarrika. Makna mengucap basmalah tadi atau menulis basmalah di awal ini adalah dengan membersamai nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mulai menyusun kitabku ini dengan mengharap keberkahan dari Allah yang Maha Rahman lagi Rahim. Itu maknanya. Tujuan kenapa disebut basmalah di awal. Wa innama, dan lanjutannya hanya saja menulis basmalah ini, ya, dalam kitab ini untuk lil iqtida bil Qur'anil Aziz, untuk mengikut kepada Al-Qur'an Al-Aziz. Karena Al-Qur'an itu semua diawali dari basmalah, baik per huruf, baik per suratnya, kecuali surat At-Taubah, atau satu Quran langsung diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil amali biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengucap basmalah juga karena mengamalkan sabda dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara penting yang tidak diawali perkara penting itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa aqta, maka perbuatannya itu terpotong, terputus. Wa fi riwayatin abtar, wa fi ukhra ajzam. Di lain riwayat Nabi menyebutnya abtar, di lain riwayat Nabi menyebut ajzam. Jadi setiap perkara penting yang tidak membaca basmalah di awal perbuatan tersebut, ya, perkara penting, maka itu terpotong. Wa ma'na zibalin, arti zibalin di sini adalah perkara-perkara penting menurut syariat agama. Jadi bukan setiap sesuatunya penting. Pentingnya itu menurut syariat agama. Kata'lifil kutubin nafi'ah, seperti menulis kita atau menyusun kitab-kitab yang bermanfaat. Nulis kitab bermanfaat penting? Penting nulis kitab, ya. Mau ngaji penting nggak? Baca basmalah. Makan penting nggak? Benar penting. Penting nggak makan? Iya, ragu sebagian. Nanti udah bilang penting langsung jadi diam. Penting nggak makan? Penting. Dalam syariat penting nggak makan?
Penting. Maka baca basmalah. Mau kerja, penting nggak kerja dalam syariat? Penting. Keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata akto di situ, wal abtar, akto bermakna maqtu'ul yad awil yadain, yaitu terpotongnya tangan contohnya. Nah, itu namanya akto, buntung berarti. Abtar adalah maqtu'uz zanab, yaitu terputusnya ekor. Jadi disebut terputus atau terpotong. Wal ajzam, dalam riwayat lain kan Nabi sebutnya ajzam. Itu apa ya? Ajzam itu al-musabu bida'il juzam, orang yang menderita penyakit lepra. Apa itu? Ya, juzam, penyakit lepra itu dijelasin di sini. Yaitu satu penyakit yang membuat badan kemerahan, ya, kemudian lama-lama menghitam, kemudian pecah-pecah, kemudian berjatuhan, apanya? Anggota tubuhnya. Tahu berjatuhan? Lepas. Copot. Mau Lego. Kemudian lepas. Nah, itu namanya ajzam atau juzam. Wal i'adzu billahi min zalik, nasallallahu salamul afiyah. Wal muradu min hadhil awsaf, maksud dari perumpamaan ini, kata Nabi, barang siapa yang setiap perkara penting yang tidak dibacakan basmalah di dalam perkara itu, maka dia terpotong, adalah maksudnya kurang atau sedikit keberkahan daripada apa yang sedang dikerjakannya. Jadi jangan diremehin nih membaca basmalah. Ini ada 20 menit ya, ada ya, saking pentingnya basmalah tuh ya. Sebenarnya ini mau ngambil singkat, tapi ya Allah, apa-apa deh ya buat di awal. Jadi saking pentingnya baca basmalah ini, usahakan kita baca basmalah dengan rapih, rapih. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal ente perhatiin hurufnya, makharijul huruf, kemudian panjang pendeknya, dan juga tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ketawa. Jangan begitu. Emang ente mau basmalah ente disamain sama anak kecil? Bismillahirrahmanirrahim. Apaan? Kudu yakin baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan pengetahuan yang tadi sudah disebutkan, ya minimal ente mengharap keberkahan dari apa yang sedang ente jalankan. Jadi membaca basmalah itu dalam urusan hal-hal yang penting menurut ilmu syariat. Naam, ahkamul basmalah. Nih ada tambahan ya, walaupun nggak masuk di Safinah nih. Ahkamul basmalah, hukum-hukum membaca basmalah. Hukum-hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa segala sesuatu itu mesti kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca basmalah juga ada hukumnya. Ini paham nggak nih maksudnya? Jadi baca basmalah itu ada hukumnya. Bahkan ada baca basmalah tuh jadi haram. Jadi haram. Lihat, padahal kalimat baik tuh, tapi jadi haram. Jadi ada waktunya, ada keadaannya, ada tempatnya semua. Jadi hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim, di situ ya ada tulisannya walil basmalati khamsatu ahkamin. Nah, basmalah itu memiliki 5 hukum. 5 hukum. Ada hukum dalam membaca basmalah. Itu 5 yang akan disebutkan. Singkatnya, al-wujub, yaitu
Bismillahirrahmanirrahim menjadi wajib ente baca. Diucapkannya menjadi wajib. Kapan? Kama fis shalah, sebagaimana di dalam salat. Di dalam salat membaca basmalah, bukan sebelum salat, di dalam salat. Di dalam salat membaca basmalah itu jadi wajib. Kapan baca basmalah dalam salat? Pada saat membaca suratul Fatihah, awalul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Wajib bacanya. Ikhtilafnya hanya antara kalau enggak dia jahar atau sir. Tapi bacanya wajib. Wal haram ya. Dan kedua, membaca basmalah itu bisa jadi haram. Kapan? Kasyarbil khamri. Seperti orang yang membaca basmalah pada saat sedang dia minum khamr. Minum Anda sebagian udah pada ketawa. Kebayang ya betapa PA-nya tuh orang. Maksudnya bukan kita perbuatan khamernya, bukan ngomong dosanya ya, tapi ngomong apa? Dia baca basmalah pada saat baca minum khamr. Tuh haram tuh. Nah, jadi kita tahu dari penjelasan ulama yang ahli di bidangnya, nggak mentang-mentang menyebut begini. Nih khamr nih. Gue baca basmalah tuh, gue minum khamr aja baca bas. Yang penting hati boy. Nggak begitu caranya. Ente ngikut menurut pikiran ente. Agama itu tadi kita nggak wajib adanya. Tuh ente yang ngomong menurut ente khamr itu pakai baca basmalah langsung jadi halal. Menurut ente yang penting hati. Sampai-sampai berani baca khamr sambil baca basmalah. Dosa aja, akuin tuh dosa. Jangan tiba-tiba jadi halal sebab baca basmalah. Tapi menurut Ani, ente nggak wajib ada. Gitu aja udah. Ente nggak wajib ada gituin. Jadi bisa jadi haram ya. Jadi menurut siapa? Menurut yang wajib ada. Yang mengerti yaitu pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat, kemudian setelahnya yaitu para ulama. Wan nadab, dan juga basmalah itu bisa jadi sunnah, bisa jadi sunnah. Nah ini yang kebanyakan. Kapan basmalah bisa jadi sunnah? Yaitu membaca basmalah. Ini bukan ngomongin perbuatannya, tapi hukum basmalahnya. Ya, kalau perbuatannya, contoh tadi khamr, perbuatannya haram, minum khamrnya itu haram. Baca basmalah haram lagi 2 kali jadinya. Nah, khamrnya apa hukumnya? Hukum si khamr najis. Hukum khamr najis karena dia benda. Halal, haram, terus apa lagi? Sunnah itu biasanya kepada perbuatan. Meminum itu khamrnya itu bendanya biasanya antara suci atau najis atau mutanajis dan lainnya nanti. Nah. Jadi ini yang dimaksud hukum, ini hukumnya, bukan ngomong benda, bukan. Nah. Contoh lagi, sunnah di sini apa? Itu membaca basmalah dalam urusan-urusan yang penting. Nah, seperti tadi di awal. Nah. Kalau wudu penting dalam urusan apa? Ilmu syariat seperti wudu. Wudu penting dalam ilmu syariat. Nah, kata'lifil kutubin nafi'ah seperti menulis kitab-kitab yang membawa manfaat. Nah, kitab-kitab yang membawa manfaat. Kitab-kitab yang tidak membawa manfaat, belum tentu. Nulis, sekarang nggak usah nulis kitab, nulis hoax. Nulis hoax. Itu pakai basmalah juga nggak bisa tuh, nggak dapat sunnah karena dia bukan perkara yang penting. Hoax. Atau apa? Mandi penting nggak dalam syariat? Mandi penting, baca basmalah.
dan seterusnya. Wal karaha, dan juga basmalah itu bisa jadi makruh. Makruh. Seperti apa makruh membaca basmalah? Makruh membaca basmalah itu terhadap sesuatu yang zatnya makruh. Contoh rokok. Rokok. Rokok kan ikhtilaf antara haram atau makruh. Kalau orang yang berpegang rokok itu makruh, maka ente membaca basmalah pada zat yang makruh, maka bacaan basmalah tersebut hukumnya jadi makruh. Paham nggak maksudnya? Atau apa? Makan bawang sum namanya, bawang putih. Bawang putih apa namanya? Garlic ya? Kalau yang bawang merah apa namanya? Apa Pak Put? Bawang merah? Ceylan. Hah? Onion. Oh, bawang bombay. Yang dari India tuh. Beda. Garlic. Bawang putih. Atau sum. Nah, itu dia makruh. Sum. Bawang putih itu makruh. Apanya makruh? Baunya yang makruh. Baunya makruh. Sehingga orang yang mau makan bawang emang pengen aja makan dengan masih mulut bau bawang ya. Sampai pokoknya seperti rokok deh tuh. Paham nggak? Seperti ngerokok. Ini kan ngerokok makruh nih. Kalau ente pakai yang dasar makruh. Begitu ente ngerokok, bismillahirrahmanirrahim. Wah, makruh ente. Baca basmalahnya aja makruh. Dan juga menjadi hukum yang kelima adalah boleh. Menjadi boleh. Seperti apa? Di sini seperti memindahkan benda. Jadi 5 ini adalah hukum basmalah, hukum syariat ya. Hukum syariat itu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Apa arti wajib? Yang dikerjakan mendapat bila tidak dikerjakan mendapat yang haram, lawanannya dulu. Yang haram, bila dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan. Sekarang sunnah. Apa sunnah? Dijalankan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Bukan nggak apa-apa. Kalau dikerjain nggak apa-apa. Ya, tidak berdosa. Kemudian makruh yang jika dilakukan ya tidak berdosa, tapi ditinggalkan berpahala, maka lebih baik untuk ditinggalkan karena tidak disenangi. Wal mubah atau ibahah itu apa? Boleh. Yang artinya di dalamnya nggak ada dosa dan nggak ada pahala. Orang yang membaca, nah ini hukum kelima basmalah, yang membaca bismillahirrahmanirrahim pada perkara yang boleh, hukum boleh, maka bacanya boleh. Mindahin barang nih, itu dong, boleh gak? Boleh, ya baca basmalah di situ, maka hukum basmalahnya jadi boleh. Nggak ada dosa dan nggak ada pahala dari perbuatan mindahin benda, kecuali bendanya motor orang, pindahinnya ke rumah ente. Nah, itu bukan boleh namanya. Dan kadang yang boleh juga bisa jadi sunnah. Artinya baca basmalah di sini bisa jadi sunnah, bukan karena perbuatannya tadi, tapi karena zikir. Karena zikir. Bismillahnya dijadikan sebagai zikir. Insyaallah kita lanjut di lain waktu pada bagian alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan nanti lebih singkat dari ini ya. Mudah-mudahan nanti lebih singkat. Atau mau lanjut nih? 1, 2, 3. Jawab gak nyampe 3 orang ya. Karena ini penting, pengetahuan baru ya. Kapan lagi kita tahu bahwa basmalah itu punya 5 hukum. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Wa bisyaril Fatihah.